Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel ID Steak dan mungkin teman-teman udah lama juga ya nunggu seri tutorial baru. Kali ini kita akan coba membuat project sederhana untuk travel booking di mana ada beberapa fitur kayak pengecekan availability dari room yang kita punya, kemudian ada proses booking dan juga sebenarnya belum ada payment, tapi mungkin kita bisa coba pisahkan videonya lah ya. Dan untuk kayak bookingnya juga kita belum menggunakan authentication karena yang akan kita bahas di sini adalah beberapa poin fitur seperti uh, cek availability, kayak di sini kita coba cari paket yang tersedia, kemudian bagaimana kita akan menerapkan proses batch atau menentukan kuota dan harga di setiap batchnya, karena kalau misalnya kita buatnya di level paket kan nanti maksudnya kayak destinasi kan itu-itu aja gitu, tapi kayak untuk menentukan tanggal, untuk menentukan harga dan kuota itu mungkin tergantung musimnya gitu. Jadi kita akan gunakan sistem batch di sini. Dan untuk proses booking atau pencarian juga di sini kita akan mencari berdasarkan kuota yang tersedia dan juga range tanggal yang kita apa ya berikan gitu ya, atau kita coba request. Contoh, kita akan coba cari misalkan untuk 2 orang di tanggal, mungkin kalau misalkan kita coba cek mundur gitu ya, di tanggal 24 sampai tanggal hari ini gitu. Kita coba search. Nah, di sini ada validasi kayak ya nggak bisa pesan ya karena tanggalnya itu minimal hari ini sampai besok, karena ya kita kan nggak bisa mesen di hari kemarin gitu ya, untuk perjalanan kemarin itu kan nggak mungkin. Atau kita coba search dari 1 sampai Desember untuk 1 atau 2 orang lah, kita coba search. Oke, ternyata ada paket yang tersedia gitu, kayak ada Bali Beach, ada Yogyakarta, ada Raja Ampat, dan Jakarta Cityscape. Di mana masing-masingnya ada informasi ya, kayak eh, di sini kayak cuman butuh 3 hari, 4 hari, 6 hari, dan bahkan ada 2 hari, tergantung dari teman-teman ingin jalan-jalan kemana kan, atau ya untuk berapa hari. Misalkan kita pilih di Yogyakarta Heritage Tour. Oke, di sini nanti ada sebenarnya teman-teman harus menampilkan gambar yang menarik. Kemudian ada description, kemudian di sini juga ada badge, di sini ada badge 1 dan badge 2. Di mana batch 1 ternyata udah lewat ya di bulan Oktober, dan batch 2 itu masih tersedia karena video kali ini kita buat di bulan November, jadi Desember masih bisa kita order seharusnya. Kemudian untuk cara ordernya sih mudah ya teman-teman, tinggal masukin aja di sini kayak nama, kemudian email, contoh aja ya. Kemudian di sini kita coba berikan kuotanya yang akan kita pesan. Misalkan di sini kan kuotanya 15 gitu. Gimana kalau misalkan kita pesennya 20? Kita coba booking. Nah, ini bakal error ya. Batch-nya full gitu ya. Jadi nggak bisa lebih dari kuotanya. Atau kita isi dengan kuota yang masuk akal atau sesuai dengan kuotanya. Misalkan 1 orang. Tapi kita pesennya di batch 1 yang udah kelewat. Kita booking. Nah, ini nggak valid juga ya start date-nya, atau harusnya sih pesannya bisa teman-teman, message-nya bisa teman-teman ubah lah ya, nggak yang harus kayak gini banget, kaku banget, atau start date is not valid, atau bisa dibilang kita nggak bisa order di hari yang sudah terlewati gitu ya. eh Oke, berarti kalau misalkan batch 1 nggak bisa, kita coba happy flow-nya, kita isi nama dan email, kemudian dengan kuota yang masuk akal, misalkan 1 orang, kita klik booking, nanti akan muncul booking successful, dan nanti bisa teman-teman cek di book now di sini. Harusnya bukan book now ya, tapi book check atau checking book. Kopinya nanti kita perbaiki sejalan dengan tutorialnya ya. Dan mungkin di sini ada perlu teman-teman notice. Di bagian batch, setiap ada yang booking, ini langsung kuotanya nambah gitu, kayak 1/15 contohnya ya, atau nanti kayak ada yang order lagi lebih dari 2, mungkin kayak jadi langsungnya kayak
3/15, jadi menentukan bahwa sisa seatnya itu tinggal berapa lagi. Jadi kayak ya dari menggunakan pembagian gitu ya. Dan harusnya mungkin bisa teman-teman enhance di bagian ini. Kuota ini akan terupdate selama pembayarannya itu udah ada, udah confirm gitu. Jadi harusnya double checking pada saat teman-teman pilih booking di sini. Jadi kayak ada beberapa tahap. Pastikan kuota kuota yang dihitung adalah booking yang udah dikonfirm pembayarannya, dan pada saat nanti proses pembayaran itu harus dicek juga sih kayak apakah pada saat proses bayar apa namanya kuota dalam waktu atau dalam range yang ditentukan. Kalau misalkan udah lewat harusnya keblokir ya, nggak boleh apa namanya nggak boleh melakukan pembayaran. Dan kalau misalkan masih valid, itu bisa teman-teman proses. Nantilah untuk hal-hal itu kita bisa coba bahas di video terpisah. Dan kali ini kita akan coba cek hasil bookingan kita melalui email. Karena sekali lagi kita belum menentukan apa ya, authentication. Belum menggunakan authentication, bukan menentukan authentication. Jadi kita belum menggunakan authentication. Dan ya di sini ada beberapa daftar booking yang sudah kita buat. Kira-kira seperti itu untuk hal sederhananya. Jadi yang kita titik beratkan adalah fungsi untuk search availability, kemudian menentukan harga kuota di setiap batch atau di setiap musim, karena untuk travel pasti punya waktu tertentu ya, dan masing-masing paketnya kita sudah tentukan apa ya waktunya, durasinya. Dan untuk data-data ini kita akan gunakan Seeder karena untuk adminnya belum kita buat atau belum ada di seri tutorial ini, yang dimana untuk adminnya kalau misalkan teman-teman tambahkan harusnya hal-hal seperti ini udah bisa teman-teman lakukan lah, atau teman-teman bisa cek video tutorial Laravel lainnya di ID Stake ya, meskipun beda versi ya kurang lebihnya sama lah penerapannya. Ya, kita akan coba bahas sekaligus hal terbaru dengan menggunakan Laravel 11 di tutorial kali ini. Oke, jadi kita bisa mulai untuk setup project Laravelnya di sesi selanjutnya. Untuk mengikuti project ini sebenarnya teman-teman bisa download ya, atau bisa clone projectnya di GitHub di URL yang saya sediakan di sini. Teman-teman bisa clone aja buat project yang udah jadinya gitu. Dan juga di dalam repo ini ada branch yaitu template. Ini adalah static assets yang akan kita gunakan, baik itu untuk menampilkan home-nya, untuk menampilkan daftar package, proses booking list, dan juga booking detailnya ya udah ada di sini sebenarnya, bisa teman-teman gunakan gitu. Mungkin untuk beberapa gambar teman-teman bisa gunakan gambar bukan placeholder, karena ya ngomongin soal copyright lah ya, bisa teman-teman cari atau gunakan gambar yang tersedia di online. Coba teman-teman cari sendiri aja. Dan ya kita akan coba mulai untuk menginstal project Laravelnya terlebih dahulu, dan kita akan coba buat desain tabel migrationnya, dan nanti kita akan sedikit bahas tentang data seeder. Jadi untuk sampel-sampel datanya kayak package, kemudian ada data batch-nya, itu bisa teman-teman ambil atau copy paste dari sini deh, karena kita juga nggak bakal bahas lebih detail atau kayak buang-buang waktu buat ngetikin satu persatu buat contoh datanya gitu. Tapi yang jelas nanti kita akan lakukan secara step by step. Jadi kita bisa mulai untuk proses instalasi projectnya terlebih dahulu, dimana di sini kita akan menggunakan Herd, Laravel Herd. Ini sama kayak mungkin kayak Laragon gitu ya, yang bisa teman-teman atau yang biasa teman-teman gunakan. Bebas sebenarnya, dan karena kita belum menggunakan database atau DBMS yang advance kayak MySQL atau yang kayak Postgre dan lain-lainnya,
eh, menggunakan Laravel Heart itu udah cukup gitu. Dan untuk proses instalasi Laravel sebenarnya dengan menggunakan Laravel Heart juga lebih mudah. Di sini kita coba open sites aja ya di sini. Nanti ada muncul window yang dimana teman-teman bisa tambahkan projectnya dengan cara tambah add aja di sini gitu, atau klik tombol add. Kemudian di sini kita coba pilih new Laravel project atau existing project dari repo mungkin. Itu bisa teman-teman gunakan atau beberapa CMS. Kita coba next di sini new Laravel Heart. Kemudian di sini kita menggunakan no starter kit karena kita belum akan menggunakan authentication seperti Laravel Breeze atau Jetstream. Kita pilih next saja di sini. Dan untuk project name-nya kita akan coba membuat dengan nama Travely atau Travel. Iya, bisa teman-teman berikan namanya bebas deh. Di sini saya menggunakan Travel. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti ingin menggunakan unit testing, bisa gunakan PES atau PHP unit. Secara umum biasanya menggunakan PHP unit, tapi kalau misalkan teman-teman sebenarnya nggak mau buat unit testnya juga, ini nggak masalah sih, bisa di skip. Tapi kalau misalkan sekalian mau bahas atau mau pelajari unit testingnya, itu bisa teman-teman gunakan PHP unit aja karena lebih populer sih. Karena PES juga sebenarnya saya belum menggunakannya, biasanya menggunakan PHP unit. Dan kita coba pilih, misalkan kalau misalkan teman-teman punya target location yang berbeda, bisa pilih di konfigurasi sih, tapi secara default nanti ada di directory heart di local project, bukan local project, kayak user directory yang teman-teman gunakan. Contohnya kayak menggunakan Windows, saya akan menggunakan di si users, nama username akun dari si Windows-nya, dan nanti ada folder heart di sana. Kita pilih next, tunggu aja proses instalasinya selesai. Kayak di sini sebenarnya kayak teman-teman jalankan apa ya, Laravel new atau menggunakan Composer create project dengan menggunakan Composer. Jadi semuanya udah teman-teman apa ya, tinggal gunakan gitu. Oke, proses instalasinya di sini sudah selesai ya. Dan hasilnya bisa teman-teman buka di dalam browser sebenarnya. Oke. Kita tidak sengaja menutupnya. Kita coba openin browser. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita sudah disediakan virtual hostnya dengan domain.test, dan biasanya akan mengikuti nama project yang kita berikan, karena tadi nama projectnya adalah Laravel, Travel maksudnya. Jadi nanti virtual hostnya akan menggunakan travel.test. Ya, ini tampilan project Laravel dengan versi 11.34.2 yang mungkin ya akan berbeda kalau misalkan teman-teman mengikuti video tutorial ini di lain waktu gitu ya. Tapi kalau misalkan masih dengan menggunakan Laravel 11 harusnya masih sama. Dan kita coba mulai aja langsung di sini untuk buka projectnya harusnya. Dan kita bisa pilih terminal. Oh, di sini juga teman-teman bisa menggunakan PHP, versi PHP tertentu ya. Karena kita ingin menampilkan di dalam Visual Studio Code, jadi kayak coba kita klik di bagian path-nya aja dulu ya. Dan bisa nggak di sini kayak open with code ya di dalam folder ini ya. Bisa muncul ya. Kita pilih yes I trust aja di sini. Dan ya langsung saja kita akan buat beberapa migrations yang kita butuhkan, seperti data package, kemudian data batch. Begitu juga dengan seedernya, dan kita akan lakukan pembuatannya itu dengan sekaligus modelnya. Jadi untuk membuat migration dan model sekaligus, kita akan coba gunakan perintah PHP artisan make model, di mana model ini objek yang nanti akan kita manfaatkan untuk mengambil data ke dalam database. Sederhananya seperti itu ya. Karena konsep framework Laravel sendiri menggunakan konsep MVC. Di sini kita akan buat dengan nama package untuk objeknya, sekaligus file migrationsnya, dan sekaligus data seedernya harusnya tambahkan.
huruf S sih kalau nggak salah ya. Kita coba aja dulu. Nah, betul ya. Jadi di sini ada beberapa file yang sudah dibuat, ada file package di dalam model, ada migrations di dalam database migrations, dan juga ada seeder di folder seedernya. Jadi ada di sini harusnya di app models, database migrations, dan ada seeders di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman tambahkan option ms itu sekaligus membuat semuanya. Dan di dalam package di sini sederhana ya, yang akan kita masukkan adalah beberapa kolom yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada kolom name, description, days, kemudian ada nights. Jadi selain ada nama dan deskripsi, kita juga ingin menampilkan apa ya, hari dan berapa hari dan berapa malam gitu. Karena informasi ini juga akan teman-teman tampilkan di bagian sini. Di bagian sini ada 4 hari 3 malam, dan nanti untuk harga kemudian kuota itu akan kita tambahkan informasinya di dalam batch karena nanti datanya bisa berubah-ubah. Oke, seperti ini. Dan untuk data seedernya, untuk data seeder di sini teman-teman sekali lagi bisa memanfaatkan repo yang sudah saya sediakan tadi ya, dimana untuk mempermudah untuk menambahkan data package. Di sini saya coba copy paste, dimana ada beberapa data dengan menggunakan method insert. Jadi untuk proses insert kali ini kita menggunakan query builder, yang dimana teman-teman harus mengimport kelas dari DB Facades, DB Facades di sini, yang nantinya bisa kita panggil method table, di mana method table ini akan menentukan di tabel mana sih yang akan kita coba tambahkan datanya. Kemudian di sini ada method insert, di mana kita bisa mengisikannya itu dengan tipe data array, dan di dalamnya kita isikan array lagi kayak array multi dimension, dan di dalamnya ada beberapa informasi seperti name, description, days, nights. Di sini ada 6 data harusnya. Ya, cukuplah untuk kita tampilkan. Oke, jadi kita sudah buat kolomnya, desain kolomnya atau desain tabel package-nya. Kemudian di sini kita juga sudah sediakan data dummy-nya. Dan oke, sebelum kita migrate atau sebelum kita terapkan di dalam database, mungkin kita coba cek koneksinya terlebih dahulu ya. Karena di sini kita menggunakan data SQLite, harusnya ya, di sini DB connection-nya menggunakan SQLite, dan secara default untuk nama atau path SQL-nya itu ada di folder database, dan di sini ada file database.sqlite. Nah, nanti data-data yang kita simpan kayak data package, data batch, data booking itu akan menggunakan database SQLite ini, belum menggunakan MySQL, belum menggunakan Postgre, yang dimana teman-teman tinggal ubah aja di file env ini. Misalkan akan menggunakan MySQL, tinggal ubah aja DB connection-nya, kemudian hostnya diaktifkan, kemudian apalagi ini, nama database-nya, username, dan password untuk MySQL-nya juga teman-teman harus berikan gitu ya. Nah, kita kembali lagi dengan menggunakan SQLite. Jadi sisanya kita akan coba masukkan desain tabel package dan seedernya ke dalam database tersebut. Dan untuk memanggil package seedernya, kita bisa panggil si kelas package seeder tersebut di dalam database seeder, yang dimana isi di dalam run-nya di sini kita coba hapus dulu ya. Kita akan ganti dengan menggunakan this call, dan di dalamnya kita akan berikan array, dan kita panggil kelas dari table seeder yang sudah kita buat, yaitu package seeder di sini. Oke, berarti selanjutnya bisa tinggal kita lakukan perintah php artisan migrate beserta seedernya.
atau dummy datanya. Kita coba enter. Dan kita berhasil menjalankan migration untuk tabel package dan dummy datanya untuk tabel package tersebut. Dan untuk melihat hasil datanya, sebenarnya bisa teman-teman gunakan extension, harusnya di sini ada SQLite. SQLite Viewer atau SQLite Viewer ya harusnya. Jadi teman-teman bisa gunakan SQLite di sini untuk explore file SQLite di dalam project yang teman-teman buka. Nanti caranya tinggal kita buat tekan perintah Ctrl Shift P. Di sini nanti coba cari Open Database. Oke, SQLite Open Database, dan nanti secara otomatis nanti dia akan melihat extension.sqlite yang ada di dalam project kita gitu. Jadi secara otomatis nanti akan muncul di sini. Kita coba klik, dan yang membedakan adalah di bagian Explorer itu di sini ada SQLite Explorer yang bisa teman-teman lihat. Ini teman-teman tinggal klik aja. Nanti muncul SQLite Explorer dari nama database-nya. Kalau misalnya kita expand, nah di sini ada beberapa oke, kita collapse dulu. Ada beberapa tabel, dan salah satunya itu adalah tabel package yang baru saja kita desain. Kita coba expand, juga ada beberapa kolom yang kita buat tadi ya, ada name, description, days, nights. Dan kalau misalnya kita klik tombol play atau show table, nanti akan muncul tabel untuk menampilkan data yang tadi kita sudah buat di dalam tabel seedernya. Oke, jadi untuk development sederhana kita masih bisa menggunakan SQLite, dan kita bisa memanfaatkan extension SQLite di dalam Visual Studio Code kita, dan teman-teman bisa lanjutkan proses untuk menambahkan migration-nya untuk tabel batch sekarang beserta dengan modelnya dan juga seedernya. Tinggal kita ketikkan ulang lagi aja, PHP Artisan Make model page, kemudian beserta migration dan seedernya, kita tekan enter, dan ada 3 file lagi yang dibuat, model, migrations, dan seeder. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam tabel batch-nya, dan untuk tabel batch sendiri kita akan masukkan beberapa kolom ya. Bisa teman-teman lihat seperti ini kolomnya. Ada foreign ID atau ya foreign key, dimana akan menyimpan data parent dari tabel package, sehingga nanti ada relasinya ya. Jadi satu package itu bisa memiliki banyak batch, dan satu batch itu dimiliki oleh satu package, gitulah kira-kira, atau belongs to nanti yang akan kita terapkan di dalam modelnya. Kemudian di sini ada beberapa kolom date, ada 2 kolom date, start date dan end date. Jadi waktu mulai perjalanan sampai akhirnya. Kemudian ada harga dengan menggunakan desimal, kemudian ada informasi kuota dan available. Jadi kuota ini adalah batas maksimal peserta, dan available ini nanti akan selalu diupdate sesuai dengan banyaknya orang yang udah booking dan udah bayar harusnya. Tapi karena kita belum masuk ke pembahasan payment, jadi kita biarkan kayak gini aja dulu. Oke, seperti ini. Dan kita masuk ke seedernya, batch seedernya. Batch seeder ini cukup panjang ya, cukup banyak datanya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa copy paste aja dari si repo-nya. Oke, di sini kita butuh import si kelas DB-nya lagi dari Sites, yang dimana di sini ada proses perulangan dari data batch di atas, yang sebenarnya bisa aja teman-teman kayak langsung masukkan kayak gini sih, kayak data batch-nya teman-teman langsung masukkan aja gitu, atau variable batches-nya gitu. Bisa aja teman-teman langsung insert
Tapi nanti pastikan juga di masing-masing array-nya di sini harus tambahkan created add dan updated add-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai juga harusnya masih aman. Cuman nanti create add dan updated-nya itu datanya akan null, yang dimana ya selama untuk pengujian atau selama untuk contoh di sini bisa aja sih, bebas aja sih, nggak perlu teman-teman gunakan. Tapi kalau misalkan ada query yang memerlukan create add dan updated add, ya kita harus tambahkan. Gitu aja sih pros cons-nya. Dan selanjutnya kita bisa panggil si batch seeder-nya kali ya di dalam database seeder. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, batch seeder di sini. Tapi nanti nggak bisa langsung nggak bisa langsung jalankan PHP Artisan migrate seed lagi sih, karena kan udah kita sebelumnya udah menjalankan si migration-nya untuk package gitu. Dan kalau misalkan sekaligus seeder, nanti si package seeder juga nanti akan dipanggil ulang atau dia akan dieksekusi ulang, dimana nanti ada data yang double. Nah, solusinya kita bisa gunakan PHP Artisan migrate dulu. Oke, kayak gini untuk tabel batch-nya aja, dan kita akan coba gunakan artisan db seed dan nama dari kelasnya misalkan batch seeder. Nah, kita coba cek tabel batch-nya. Oke, udah ada ya. Masing-masing package ID memiliki batch-nya sekarang. Oke, dan yang terakhir di sini kita akan coba buat tabel untuk booking, dimana kita akan buat model dan migration-nya saja. Untuk seeder-nya kita tidak perlu di sini. Oke. Belum kita ganti booking, karena nanti data bookingnya akan kita coba tes pada saat proses booking secara langsung aja lah. Oke, untuk kolomnya di sini kita akan buat beberapa kolom. Yang pertama ada UID, dimana biasanya di sini kita akan gunakan untuk key untuk payment gateway, jadi kayak kode transaksinya lah atau kode invoice-nya. Kemudian di sini ada email karena kita tidak melakukan relasi ke dalam tabel users, yang harusnya teman-teman bisa tambahkan aja dengan menggunakan foreign key user ID. Dan untuk proses bookingnya harus melakukan autentikasi terlebih dahulu, tapi karena kita akan melewati proses itu, jadi kita akan gunakan email aja dulu. Kemudian harusnya kita tambahkan juga name di sini, yang nanti akan kita butuhkan untuk proses payment gateway sebenarnya, nanti kita akan bahas. Dan ya di sini ada untuk batch ID-nya. Jadi kita akan gunakan foreign key untuk tabel batch. Jadi batch mana yang akan kita order, kemudian berapa banyak, berapa packs, kemudian kita akan menggunakan desimal untuk total price-nya. Jadi kayak harga dari si batch kita akan kalikan dengan packs. Dan ini ada statusnya, jadi kayak awalnya itu harusnya status pembayaran kayak pending secara default, confirm atau cancelled. Jadi kalau misalnya cancelled, nanti harusnya nggak masuk ke perulangan di perhitungan kuota, availability kuota gitu ya. Oke, seperti ini kita coba migrate aja langsung, karena kita tidak memiliki seeder. Dan kalau misalnya kita coba refresh, di sini ada tabel booking dengan kolom yang sesuai kita berikan. Nah, sisanya berarti supaya nanti bisa menggunakan eloquent. Jadi sebenarnya di sini kita perlu terapkan beberapa hal kayak protected table. Ini opsional aja, kalau misalkan nama model dengan nama tabelnya berbeda, bisa teman-teman definisikan. Dan misalkan untuk variable-nya kita akan tambahkan name, description, days, nights untuk package. Kemudian kita juga perlu lakukan hal yang sama untuk si tabel booking. Oke, tabel booking dulu, dimana untuk variable-nya ada code, name, email, batch ID, packs, total price, dan status. Kemudian ada batch,
Di sini kita coba berikan badge dan ya kita akan tambahkan variable-nya juga, dan kita akan tambahkan package ID, start date, end date, price, quota, available. Dan ini harus menyesuaikan kolom-kolom yang teman-teman definisikan di dalam migration-nya ya. Dan untuk relasinya mungkin kita bisa definisikan juga sekarang di sini. Nggak apa-apa agak panjang karena ya videonya juga akan dibuat panjang. Oke, jadi kita akan mulai dari package. Jadi package bisa memiliki banyak badge di sini, dan juga ya nggak ada lagi ya. Jadi langsung package ke badge, dan di dalam badge itu kita akan buat relasi ke package dengan menggunakan belongs to, dan si badge juga memiliki data bookings. Jadi kita akan gunakan hash many seperti ini. Kemudian di data booking kita akan coba buat relasi ke dalam badge. Karena di sini ada foreign key, oke, yang dimana satu booking itu pasti memiliki satu badge, kira-kira seperti itu. Oke, untuk persiapan database-nya udah kita buat, seedernya juga udah ada, dan mungkin kita bisa mulai untuk apa ya, integrasikan template yang sudah kita sediakan tadi ke dalam project kita. Sebelumnya kita sudah membuat model migrations, dan kali ini kita akan coba terapkan template yang sudah kita sediakan ya, dimana teman-teman tinggal akses aja GitHub yang disediakan di sini dan check out ke branch template, dimana di dalamnya ada folder assets dan ada beberapa file HTML yang nantinya akan kita gunakan. Dan ya langsung aja ya, sebelum kita menggunakan template ini, mungkin kita akan coba terapkan terlebih dahulu si konsep MVC di dalam Laravel kita, dimana halaman Laravel test tadi itu kan langsung kita ambil dari file welcome.blade.php yang ada di dalam folder resource views ya. Nah, ini kita akan coba ganti rutinnya itu untuk melalui controller terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti si controller ini nanti akan kita pakai untuk menampilkan data halaman homepage, tapi berdasarkan data package-nya juga gitu. Jadi kita tidak akan melakukan query di dalam routing. Jadi kita akan persiapkan terlebih dahulu saja si controllernya dengan mengetikkan perintah php artisan make controller dengan nama home controller. Oke, dan nanti akan buat kelas home controller di dalam folder app http controllers di sini ya. HTTP controller. Nah, controllers, dan di sini ada home controller, dimana ini akan kita buatkan terlebih dahulu sebuah function index untuk menampilkan file home nantinya. Nah, file home ini dari mana? Ya, welcome.blade.php ini kita akan coba ganti terlebih dahulu. Nama filenya menjadi home.blade.php. Seperti ini, dan kita coba save terlebih dahulu. Kita buka di dalam browser, pastikan semuanya masih berjalan dengan baik. Oke, di sini ada welcome not found. Oh ya, harusnya routingnya juga harus kita ganti ya, dengan cara kita tidak akan menggunakan function lagi, tapi kita akan berikan array. Yang pertama kita akan panggil si kelas controller yang akan kita gunakan, yaitu home controller kali ini. Dan jangan lupa teman-teman harus import si controllernya. Kita akan berikan kelas, dan di indeks kedua dari array-nya itu kita akan berikan nama metodenya, yaitu index, dimana nama index ini sesuai yang kita buat di dalam kelas home controller. Nama metodenya adalah index, jadi kita akan gunakan nama yang sama. Kemudian di sini ada chain method name, dimana URL ini bisa kita panggil dengan menggunakan helper root nantinya ya, atau fungsi root nantinya, dengan cukup memanggil nama si routingnya aja, bukan dari kayak slash atau dari URL kayak gitu. Nah, seperti ini. Dan harusnya kalau udah kayak gini sih udah pasti berhasil ya. Kita coba refresh. Nah, tampilannya masih tetap bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba terapkan template-nya dengan cara teman-teman tinggal clone aja terlebih dahulu dari
branch template. Dan kalau misalkan sudah, nanti akan tampil seperti ini isinya, yang dimana yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah nama file style terlebih dahulu dengan nama app.css, karena ini harusnya nama filenya app.css, dan kita akan masukkan ke dalam folder assets dan folder css seperti ini ya. Ini kejadiannya harusnya ya kita sediakan atau kita siapkan terlebih dahulu, tapi ya belum sempat masuk ke dalam commit ya, nggak apa-apa, jadi teman-teman biar tahu aja. Oke, jadi si folder css tadi, folder assets tadi itu kita copy. Ini yang hasil dari clone template ini, kita copy ke dalam folder project Laravel kita, dan kita akan masukkan ke dalam directory public, dimana semua assets biasanya kayak CSS, JavaScript, image kita akan letakkan di dalam folder public ini biasanya. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan coba terapkan homepage-nya terlebih dahulu, halaman depannya terlebih dahulu, dimana kita bisa memanfaatkan isi dari file home.html di sini. Ada baiknya supaya lebih cepat, teman-teman copy aja di sini nih, copy. Kemudian kita letakkan di dalam file home.blah.php. Semuanya ditimpa aja dulu. Kita select all, kita hapus, kita paste. Oke, jadi seperti ini ya. Isinya sesuai dengan isi file home.html. Dan kalau misalnya kita buka di dalam browser hasilnya, itu akan seperti ini ya. Ini bukan agak lagi, ini error ya. Kenapa? Karena si file assets harusnya bukan file assetsnya, file stylenya deh belum kita rename. Nah, ini kita akan ubah, kita masuk ke dalam folder assets CSS, dan nama filenya kan kita ganti jadi app CSS ya. Kita coba save, kemudian kita refresh lagi di sini. Oke, masih gagal. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan, coba di dalam konsol, masih belum ketemu. App CSS-nya masih belum ketemu ya. Harus, kita kurang huruf S di assets-nya, harusnya assets. Dan coba kita refresh lagi di sini. Dia sekarang muncul. Walaupun di sini ada error, si slider patternnya nggak ketemu ya. Nanti kita akan coba perbaiki aja. Ya, kita akan coba perbaiki nanti. Yang jelas ini tampilannya sudah sesuai yang kita inginkan. Tinggal selesainya kita akan coba bermain-main untuk slicing, atau kita pecah-pecah si komponen-komponennya. Dimana untuk bagian header, kemudian untuk bagian home slider, bagian search package juga, kemudian destinasi di sini kita tidak akan gunakan. Bagian package, kontak, dan footer itu kita akan pisah-pisahkan gitu, enggak di dalam satu file home.php. Kenapa? Karena apa ya, bisa dibilang susah maintenance-nya gitu, dan masing-masing dari komponen tadi itu punya kehidupan masing-masing, punya logic masing-masing. Contohnya kayak di bagian package kan otomatis dia bakal ngelooping data dari database, dan tentu saja kalau misalkan kita ada perubahan di bagian package ya, supaya lebih mudah gitu, kita hanya mengubah di bagian itu saja, enggak yang melihat semua baris dari semua tampilannya gitu kira-kira. Jadi yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan coba buat, atau kita akan coba cari bagian-bagian paling besarnya terlebih dahulu di bagian body ya. Di sini ada site loader, nggak apa-apa, site loader akan ada di semua halaman. Jadi kita akan letakkan di sini aja. Kemudian di bagian full page, di sini ada bagian header, ada bagian main, ada bagian footer, dan ada bagian header search form. Dimana kita akan coba masukkan terlebih dahulu bagian header ini ya. Bagian header ini kita akan coba pisahkan ke apa ya, komponen tersendiri. Biasanya saya akan coba buat folder dengan nama components, dan di sini kita akan coba buat folder lagi yaitu partials, dimana isi dari folder partials ada bagian-bagian kecil yang akan tetap dipanggil
di dalam template tersebut atau banyak dipanggil di dalam template tersebut. Nah, kita bisa cut dan isinya akan kita pisahkan di bagian file header.blade.php di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian gimana supaya kita panggil si header tadi di dalam file homeblade.php kita? Nah, karena di sini kita menggunakan blade komponen, cara panggilnya itu kita tinggal panggil aja menggunakan directive X seperti ini. Kemudian kalau misalkan ada folder, kita berikan terlebih dahulu nama foldernya, kemudian baru titik disambung dengan titik dan nama filenya. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan ternyata di dalam folder partials ada folder lagi gitu, jadi nggak langsung headers. Itu bisa teman-teman tinggal tambahkan nama foldernya dan sambungkan aja dengan titik seperti ini, sama aja. Oke, dan kalau misalkan udah, kita coba save dan buka di dalam browser, harusnya tampilannya tidak akan rusak di bagian header. Nah, masih ada ya. Sehingga kalau misalkan ingin ada perubahan, contohnya kayak kita tidak ingin mengubah judul, memberikan judul package dan destination hanya home saja. Nah, berarti kan kita tinggal masuk aja ke bagian partial header, dan di sini kita tinggal modifikasi apa yang kita inginkan tanpa harus peduli line maksudnya baris lain kayak yang nggak ingin kita ubah gitu. Nah, contohnya kita akan coba sisakan satu menu home dan ubah bagian button primernya itu judulnya jadi my trip, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu kira-kira keunggulan ketika kita menggunakan komponen. Nah, berarti kita bisa lakukan hal yang lain lagi. Misalkan untuk footer, untuk bagian main nanti kita akan skip dulu. Nah, untuk bagian footer kita coba nanti buat sebuah file dengan nama footer di bagian folder partials. Jadi kita bisa buat footer.blade.php seperti ini. Dan harusnya di bagian home.blade.php juga sudah bisa masuk. Nah, ini karena saya menginstal extension Laravel Blade, jadi udah ada langsung ada underscore-nya gitu, yang berarti kita tuh berhasil memanggil file tersebut atau filenya itu ada. Kemudian ini ada bagian header search juga kita akan coba masukkan ke dalam partials juga ya. Partials header search. Nah, kalau misalkan saya menggunakan nama seperti ini, berarti nama filenya itu ada dash-nya. Di sini kita tambahkan header search.blade.php seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya underscore-nya jalan, dan kalau misalkan kita refresh ya masih goto. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan hal yang sama juga untuk bagian home slider di sini. Untuk bagian search package, destination akan kita hapus nanti, dan di bagian popular package that contact ini kita bisa pisahkan juga di dalam komponen terkecil. Nah, contoh kita buka ya di bagian konten, di sini kan ada section bagian home slider. Nah, ini kita akan coba ganti ya dengan X, nggak di partial lagi, tapi ini udah jadi komponen tersendiri. Kita bisa buat dengan nama home slider seperti ini. Jadi kita langsung buat aja di sini home slider.blade.php. Jadi kita tidak meletakkannya di dalam folder partials, tapi langsung di folder components-nya saja. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk home search field atau search package ya. Di sini kita ganti dengan search package. Jadi kita buat juga di sini search package.blade.php seperti ini. Kemudian di sini ada destination section, ini kita nggak butuh. Dan selanjutnya di sini ada package section. Package section ini akan kita coba
masukkan juga ya ke dalam packages kayak gini, atau home packages, karena nanti apa ya, ada package yang akan kita tampilkan dari hasil search-nya gitu. Jadi ini bagian home package aja biarin. Atau kalau misalkan teman-teman mau, sebenarnya sih komponen ini masukin aja ke dalam folder home, nanti semuanya kayak masukin kayak X home slider, X home search package, X home package. Bisa teman-teman rapikan lah ya. Oke, jadi sekedar untuk contoh, kita biarkan terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Oke, dan bagian view all package kayaknya kita nggak butuh, kecuali nanti teman-teman ingin punya halaman dedicated untuk menampilkan package dengan menggunakan pagination, itu bisa teman-teman manfaatkan agar bisa masuk link ke halaman package khusus gitu. Nah, ini nggak bakal kita lakuin dulu. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian section kontak. Kita akan buat dengan kontak seperti ini, dan kita buat juga contact.delay.php. Kita coba save ya sekarang, dan kita lihat di dalam browser apakah masih aman. Oke, terlihat masih aman ya. Header, home slide, search package, kemudian package-nya juga, kontak, footer, semuanya masih oke, masih muncul. Dan karena nanti ada beberapa apa ya, halaman dengan menggunakan assets yang sama, contohnya kayak di bagian apa ya, home sini kan, yang akan ganti-ganti dari halaman satu ke halaman lainnya itu biasanya kan di bagian kontennya aja. Nah, biasanya si bagian luarnya, kayak misalkan pada saat di bagian headnya, di bagian bodinya, atau pada saat memanggil assetsnya itu akan sama gitu, bagiannya itu aja. Nah, ini biasanya kita akan pindahkan ke layout master. Jadi biasanya kayak di dalam view ini kita buat sebuah folder namanya layouts gitu ya, layouts, dan di dalamnya ada file app.blade.php. Nah, biasanya caranya kayak gini. Mungkin kita semua isi dari home kita akan coba copy dan kita paste di dalam app.blade.php, dan di bagian sini, di bagian konten yang akan dinamis munculnya itu, kita akan ganti dengan yield content. Jadi bagian blade, keseluruhan blade layout ini akan digunakan untuk seluruh halaman, kayak untuk menampilkan detail package nantinya, untuk melakukan proses booking, atau menampilkan booking listnya, atau menampilkan form untuk cek data booking kita, itu akan menggunakan layout yang sama. Nah, biasanya kita akan lakukan seperti ini. Jadi di bagian yield content ini adalah isi yang akan berubah-ubah secara dinamis selain dari yang ada di luarnya, bagian body, bagian head, dan bagian footer atau bagian bawah sini. Nah, terus gimana supaya si home.blade.php ini menggunakan layout tadi? Di sini kita akan gunakan extends, dan kita akan coba arahkan ke folder layouts, dan kita panggil file app.blade.php tadi. Dan di sini kita akan coba berikan si section contentnya. Oke, section and section. Jadi artinya yang akan kita tuliskan di sini adalah isi yang akan muncul di halaman kita. Contoh, kita akan coba tambahkan H1 hello, dan kalau misalnya kita refresh di browser, nah bisa teman-teman lihat ini bagian header tuh ada gitu, bagian footernya juga ada, tapi kontennya kita ganti dengan teks kayak gini. Jadi memang bagian-bagian di tengahnya aja gitu, atau kontennya aja yang akan bisa berubah-ubah. Dan kalau misalnya kita paste komponen-komponen tadi, ya masih bisa bekerja dengan baik kayak gini, sehingga
isi dari file home.blade.php itu jauh lebih rapi lagi. Oke, kira-kira gitu dulu. Dan home package, di sesi selanjutnya nanti kita akan coba ini ya, coba tampilkan data dari si popular package ini dengan data yang ada di dalam database. Oke, di halaman ini sebenarnya udah nampilin template package-nya ya, tapi untuk datanya masih belum dinamis, belum kita ambil dari database, dan kali ini kita akan coba ambil datanya dari database. Jadi karena sebelumnya kita sudah membuat controller untuk menampilkan halaman home tersebut, jadi ya kita sudah bisa memanggil atau melakukan query di dalam controller ini karena memang tempatnya di situ, daripada kita tidak memasukkannya ke dalam controller tapi kita melakukannya di dalam router, apalagi di view itu nggak sesuai tempatnya gitu. Jadi di sini kita akan coba lakukan query dengan menggunakan Eloquent, yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari atau sudah mempraktikkan bagaimana menggunakan query builder meskipun untuk perintah insert. Sekarang kita akan coba dapatkan data package dari model package. Jadi teman-teman perhatikan perlu diimport juga nih si class package-nya. Selanjutnya, karena saya ingin mengambil urutannya itu secara random, ingin ambil datanya secara random aja, meskipun kita baru punya 6 data gitu ya, tapi kalau misalkan datanya banyak, kita ingin yang muncul di depan itu secara random. Atau kalau misalkan teman-teman kayak punya query lain seperti untuk menampilkannya dari review terbanyak atau dari order terbanyak, atau secara spesifik suka-suka kita aja sesuai rekomendasi kita, itu bisa aja nambahin field dengan is recommend gitu. Itu bisa aja pakai kayak gitu. Tapi karena semuanya nggak ada, jadi kita akan gunakan random aja dengan menggunakan in random order, dan datanya karena ingin menampilkan harga dan juga kuota atau availability-nya, available ketersediaan kursinya, maka kita akan mengambil data si package ini beserta data batch-nya. Oke. Tapi itu gampang, kita akan coba bahas dulu ya nanti gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba ambil 6 data terlebih dahulu dan menggunakan data get. Nah, tadi gimana kalau misalnya kita ingin menampilkan data batch-nya juga gitu. Sebenarnya teman-teman bisa gunakan with seperti ini dan tambahkan relasi batch-nya, tapi outputnya itu nanti akan menjadi array. Oke, kita coba return terlebih dahulu deh ya hasil query-nya. Kita coba lihat di dalam browser pada home, kita refresh. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi data data package-nya sih muncul dan database-nya juga muncul, tapi masalahnya adalah datanya tuh muncul semua si batch-nya, sedangkan yang kita inginkan adalah satu objek saja atau satu nilai saja di dalam batch-nya. Nah, ini perlu method sendiri untuk mengakali yang kita akan ambil itu benar-benar si satu data saja, satu data batch saja. Dan kalau misalkan nanti si package ini tidak memiliki data batch, itu tidak akan error. Kenapa kita butuh default value atau mengatasi kalau misalkan tidak ada data batch ini tidak akan error? Karena balik lagi di dalam template kan kita harus menampilkan harga, kuota, dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalkan data batch-nya itu kosong, nanti jangan sampai error. Nah, kita harus menghandle-nya juga. Nah, caranya adalah di bagian models, di model package, karena kita akan melakukan query-nya di sana, itu kita buat satu method, di mana method ini bisa kita gunakan sebagai change method
chain method atau method apa ya, berantai dengan menggunakan namanya itu latest batch. Jadi kita akan mengambil latest batch-nya saja. Di mana di sini kita akan coba return hasil dari hash 1 dari batch class dan kita akan ambil latest-nya. Tapi cara ngambil latest-nya itu bukan kayak gini. Tapi kita akan menggunakan latest of many. Dan kalau misalkan datanya nggak ada, itu kita tambahkan with default. Oke, with default dengan array dengan field-field yang kita miliki. Nah, field yang kita miliki itu kan ada start date, end date, price, kuota, available di database-nya ya. Nah, nilai-nilai ini kita harus definisikan default value-nya. Jadi pada saat nanti kita akan coba tampilkan di dalam template dan kalau misalkan si salah satu package ini nggak punya data batch-nya, maka akan menampilkan default value ini. Jadi bukan error yang akan muncul. Nah, cara penerapan latest batch-nya ini gimana? Kita coba balik lagi di dalam home controller tadi. Nah, kita akan ganti nih with batch-nya itu dengan bukan batch-nya. Batch-nya itu kita ganti dengan latest batch. Jadi cara tadi kita akan masukkan ke dalam with di sini. Nama methodenya itu kita akan masukkan di sini. Kita coba save dan buka ya di dalam browser, responsnya akan seperti apa. Nah, sekarang bentuknya udah jadi objek. Jadi kalau misalkan nanti datanya error, itu datanya nggak ada, itu nggak bakal error. Dan cara panggilnya juga nggak harus kayak kita harus nentuin nilai indeks 0 gitu, terus baru kita ambil value price-nya, value available-nya, atau kuotanya, itu nggak harus. Jadi langsung pakai row saja. Nah, prakteknya kayak gimana? Oke, kita langsung praktekkan aja di sini. Kita akan masukkan key package dengan value dari variable package yang akan kita lempar ke dalam home. Oke, dan berhubung data package tadi nggak langsung kita terapkan di home kan, karena perulangannya itu perlu masuk ke dalam komponen home package di sini, karena kita akan memanfaatkannya di bagian perulangan di sini nih. Ada div call length large 4, medium 6. Kita akan melakukan perulangan dari card tersebut, maka data dari si package-nya itu akan kita kirimkan melalui props. Jadi istilah props ini kayak kita buat tunnel gitu, kita buat channel, kita buat lorong atau ya celah gitu ya. Namanya itu package, nama channelnya itu package, dan nilai package ini berisikan nilai dari variable package yang dikirimkan dari home controller tadi, gitu kira-kira. Sehingga di dalam home package ini bisa memanfaatkan data package-nya. Oke, jadi kita coba cek terlebih dahulu ya. Ini kan ada 3 data package tadi. Nah, 3 data ini akan kita coba masukkan di dalam perulangan package. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu di sini dan pastikan akan menampilkan perulangan data sebanyak 6 kali gitu, karena sesuai data yang kita tampilkan kan 6 data gitu. Jadi pastikan data yang muncul itu sebanyak 6 kali. Mungkin kita coba save dan kita coba buka di dalam browser terlebih dahulu ya hasilnya. Kita refresh. Oke, kita balikin dulu. Nah, udah ada 6 perulangan dengan judul, gambar, harga yang sama karena memang dari HTML-nya ya. Nah, baru dari sini kita coba ganti-ganti nih. Misalkan harganya. Harganya di sini kita akan coba ganti dengan rupiah. Dan untuk menampilkan datanya itu kita akan coba gunakan number format. Ini adalah function yang dimiliki oleh PHP-nya itu sendiri. Nah,
Yang kita akan ambil adalah dari si latest batch-nya, dan dari nilai price kita berikan nilai desimalnya 0, tidak ada desimal, dan kita akan ubah komanya itu karena poin apa ya, nilai ribuan di dalam selain Indonesia, atau ya selain di Indonesia itu ada yang pakai ribuannya itu pakai koma, sedangkan ribuannya kita kan pakai titik. Jadi kita akan replace dengan parameter ketiga dan keempat seperti ini. Jadi kita akan replace koma, bagian poinnya jadi koma, bagian komanya jadi poin gitu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada informasi day dan night, dan ini juga kita dapatkan dari package latest batch, bukan duration ya, days. Dan kita juga lakukan hal yang sama untuk night-nya, tinggal kita ganti dengan night seperti ini. Kemudian people kuota, kita akan gunakan field kuota ya kalau nggak salah, kuota kan. Coba kita lihat dulu deh ya, kuota tadi di mana? Oke, di sini. Dan destination-nya kayaknya kita nggak butuh karena kita nggak punya destination. Kemudian di sini ada sunset view, ini untuk title, jadi kita bisa gunakan langsung package name. Review area, kita nggak butuh review area. Di sini kita panggil untuk description. Kemudian wishlist, kita nggak perlu wishlist, jadi biarkan book now-nya saja. Ya, kira-kira seperti ini. Harusnya data-data tadi bisa muncul. Kita refresh, ada error. Property price dari latest batch-nya nggak bisa muncul. Propertinya apa ya harusnya? Kita coba return lagi deh, return price ya, latest batch. Harusnya benar. Coba kita mana ya, home package, latest page. Apa kita akan gunakan kayak gini ya, latest page? Coba ya, kita refresh. Oh ya benar, latest base-nya jangan menggunakan snake case kayak gini, tapi gunakan camel case untuk latest page. Oke, kayak gini. Kita coba refresh. Oke, muncul. Jadi kayak di sini ada harganya, kemudian ada, oh ini kenapa day night-nya nggak muncul ya? Kolomnya apa sih harusnya? Di package. Oh, bukan. Oh, harusnya nggak perlu di latest batch. Ini tuh udah langsung dari si package-nya. Kayak gini. Nah, kayak gini muncul. Kuotanya muncul, people-nya. Kemudian di sini ada judul, ada deskripsi, ada book now. Nah, berarti kita sudah berhasil menampilkan data si package-nya. Tinggal nanti kita akan coba buat template dan menampilkan data detail dari si package yang kita pilih. Oke, di section selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah menampilkan detail dari si package-nya ya ke dalam halaman package detail kita, dan kali ini kita akan coba aktifkan fitur dari si bookingnya. Jadi kita mengaktifkan pada saat klik booking, maka kita akan melakukan proses booking ya dengan identitas yang kita berikan. Dan pada saat kita akan simpan data bookingnya juga, kita akan menambahkan beberapa logic untuk memastikan bahwa kuotanya itu masih ada, dan juga kita memilih batch yang valid gitu. Jadi jangan sampai
yang kita pilih itu batch 1 gitu. Contohnya di sini kan udah lewat tanggalnya gitu ya. Misalnya 10 November karena ini udah Desember ya untuk video kali ini dibuat. Dan ya kita harus ngecek apakah batch yang kita kirim itu benar-benar valid. Oke, jadi langsung aja yang pertama mungkin kita akan awali dengan membuat si controllernya terlebih dahulu karena controller booking belum ada. Jadi kita bisa ketikkan PHP Artisan make controller dengan nama booking controller. Oke, controllernya sudah ada. Dan selanjutnya kita akan coba buatkan routingnya terlebih dahulu. Di sini kita akan gunakan method post. Di mana method post ini kita akan berikan URL-nya yaitu booking untuk mengarahkan ke booking controller yang sudah kita buat. Oke, jadi pastikan sudah diimport juga di sini atau kita import. Dan nantinya kita akan menggunakan method store dan kita akan berikan nama booking store. Oke, jadi di dalam booking controller yang baru saja kita buat, seharusnya itu belum ada method store ya. Oke, bisa teman-teman buka melalui app HTTP controllers, ada file booking controller, dan di dalamnya kita akan coba buat beberapa hal. Yang pertama, kita akan coba buat terlebih dahulu metodenya yaitu store, dan di dalamnya kita perlu membuat validasi ya dari request kita. Oke, di sini kita akan berikan name, kita isikan required, kemudian ada email, required dan bentuknya email, dan juga nilai pax ya kalau nggak salah, ada pax, dan harusnya ini number atau numeric. Bisa teman-teman lihat lagi ya di sini pax ya. Kemudian ada batch ID. Di sini kita perlu tambahkan batch ID, dan di sini adalah required access dari table batches dan kita ambil dari ID-nya. Kira-kira seperti ini. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke dalam bookingnya, kita harus pastikan terlebih dahulu batch ID-nya itu benar-benar ada atau enggak sih. Kalau misalkan dari validasi ini sih harusnya udah oke ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih make sure lagi, pada saat kita ambil data batch-nya itu teman-teman menggunakan metode find or file juga bisa, atau kayak kalau misalkan teman-teman yakin langsung aja gitu find gitu itu boleh. Tapi ya kita coba lebih hati-hati aja ya, kita coba ambil data batch-nya. Kenapa kita ambil data batch-nya terlebih dahulu? Karena data batch ini nanti akan kita gunakan sebagai validasi, kayak kuotanya bener, data date-nya juga bener, karena kuota dan tanggalnya itu kan berbeda-beda gitu setiap batch-nya. Jadi kita akan ambil mulai dari data batch terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman import modelnya. Oke, di sini, dan kita akan langsung saja panggil dengan find atau find or file itu boleh aja, dan kita dapatkan dari request batch ID di sini. Dan selanjutnya kita di sini coba masukkan variabel data deh. Kita akan coba kelompokkan beberapa hal kayak name dari request name gitu ya, email juga dari sini juga, pax juga termasuk, batch ID juga, dan ada beberapa informasi lagi sesuai dengan field yang teman-teman butuhkan kayak kode. Di sini kita bisa ambil kelas dari str dan kita panggil UID kayak gini ya. Dan pastikan si kelas dari str-nya juga dari Illuminate support string-nya itu teman-teman import kayak gini ya. Terus apalagi ya? Terus selain itu juga ada total price dia harusnya. Ya, ada total price dan statusnya juga pending gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman nggak isikan juga defaultnya itu pending kalau misalkan nilainya itu belum ada. Jadi teman-teman bisa tambahkan total price. Total price itu kita ambil dari data batch di atas. Kemudian kita kalikan dengan pax, gitu aja lah matematika sederhananya. Dan kita berikan status pending. Jadi kayak ini data yang
kita akan insertkan ke dalam tabel bookingnya. Tapi sebelum itu kita harus cek terlebih dahulu gitu. Pastikan data date yang kita pilih berdasarkan batch-nya itu sesuai dengan data tanggal kita saat ini. Nah, ini kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi kita coba ambil terlebih dahulu data start date-nya. Jadi yang kita akan cek adalah mulai dari start date. Pastikan tidak lebih kecil dari hari sekarang. Jadi di sini kita cek ya. Kita coba dapatkan terlebih dahulu batch start date-nya dari variable data batch di atas. Kemudian di sini kolom start date-nya yang kita ambil. Kemudian di sini kita akan coba cek kalau misalkan data batch start date-nya itu lebih kecil dari tanggal sekarang, maka akan munculkan error gitu. Nah, ini kayak error validasi. Jadi kita nanti akan menampilkan message errornya di sana. Dan selanjutnya pastikan juga gitu. Kalau si batch yang kita pilih itu nggak full, nggak habis gitu kuotanya. Jadi pastikan terlebih dahulu apakah data packs-nya itu lebih besar dari kuota yang tersedia. Karena setiap ada data booking yang dimana harusnya ini kalau misalkan udah bayar ya sebenarnya, tapi ya ini jadi gambaran aja lah. Jadi setiap ada proses booking itu nanti kita akan mengubah nilai dari si kuota available-nya. Dan pastikan pada setiap kita akan booking nilai packs-nya itu masih mencukupi atau masih ada si kuota available-nya atau masih lebih kecil. Kalau misalkan lebih besar, maka dia akan muncul error batch-nya itu udah full atau kuotanya itu belum enggak ada. Dan kalau misalkan semuanya oke, ya berarti tinggal kita lanjutkan proses create-nya. Kita akan panggil model booking di sini. Jadi kita panggil model bookingnya, kemudian kita akan coba create data berdasarkan data di atas. Ini berdasarkan data di atas di sini. Dan kalau misalkan oke, berarti kita harus coba mengurangi nilai yang ada di dalam quota available sesuai dengan nilai packs-nya. Dan kalau misalkan udah ya kita save perubahan dari kuota available-nya. Karena variable batch ini masih mengarahkan ke si ya proses find dari data berdasarkan batch ID-nya. Jadi belum kita simpan lah kalau belum kita update di dalam database-nya kalau misalkan belum kita panggil method save. Kira-kira seperti ini di dalam booking controller-nya. Nah, sekarang tinggal oke, harusnya pastikan juga ya di dalam model booking field-fieldnya udah ada fillable sehingga nggak usah khawatir proses booking create ini gagal karena teman-teman harus mendefinisikan menggunakan fillable atau guarded. Kalau misalnya guarded cukup array kosong aja, tapi kalau misalkan fillable teman-teman harus definisikan field-field yang ada. Oke, controllernya udah ada. Sekarang kita bisa pindah ke showblade.php di bagian formnya. Ada beberapa penyesuaian. Yang jelas ya actionnya kita harus arahkan ke dalam package booking. Enggak, bukan package booking. Kita coba tambahkan ya. Harusnya booking aja deh harusnya. Booking store ya. Booking store. Nggak perlu ada ID. Mungkin ini terlalu canggih si AI-nya. Atau auto complete-nya ya. Kemudian pastikan metode yang kita gunakan adalah post. Dan di dalamnya di sini pastikan teman-teman tambahkan field CSRF atau token CSRF-nya supaya ya lebih aman lah ya. Nggak ada cross script inject dan di secara default Laravel pasti mengaktifkan fitur tersebut. Dan selanjutnya teman-teman tambahkan bagian error sih. Jadi di dalam row ini sebelum fieldnya kita akan coba berusaha menambahkan elemen untuk
mengatasi error atau menampilkan pesan error. Di sini ada div dengan menggunakan kolom small 12. Jadi pastikan di ukuran screen manapun harus menampilkan bagian session error dan session sukses. Jadi baik menampilkan error validasi atau error yang kita definisikan di sini ya, with error kayak gitu, akan tampil. Dan kalau misalkan bookingnya berhasil atau sukses juga, kita harus tampilkan message-nya gitu di sini. Nah gitu kira-kira. Kemudian di sini harus ada penyesuaian. Input name kita ganti jadi name karena ya yang kita butuhkan name ya di sana. Kemudian teman-teman bisa tambahkan error validasi di sini. Kalau misalkan ada validasi error di inputan name-nya, maka akan muncul pesan errornya di sini. Kemudian teman-teman juga tambahkan juga ini email booking harusnya jadi email. Kemudian tambahkan aja si message validasinya, sesuaiin juga ya nama field dengan nama key dari si errornya harus sama. Email lagi. Kemudian untuk packs ya udah packs di sini. Jadi tinggal bisa copy paste juga si bagian error message-nya di sini, ganti aja packs. Dan selanjutnya untuk select ya batch ID ya paling kita tambahkan error message-nya juga di bawahnya si select ya, masih di dalam form group lah. Di sini ganti batch ID. Oke, dan kalau ke bawah, nah harusnya di sini bukan lagi hyperlink mengarahkan ke booking HTML. Nggak harus. Ini diganti jadi button dengan tipenya adalah submit harusnya. Dan close tag-nya jadi button sekarang. Udah sih harusnya kayak gitu untuk perubahannya. Jadi kalau misalnya kita coba kembali lagi ke browser, kita coba refresh dulu. Dan kalau misalnya kita coba apa ya, kita submit tanpa inputan terlebih dahulu deh. Kita klik booking. Oke, muncul ya pesan errornya kayak name harus isi, email, fax-nya juga, dan batch-nya masih benar sih karena yang kita pilih datanya masih valid ya. Nah, gimana kalau misalkan kita pilih batch 1? Batch 1 yang tanggalnya itu udah kelewat, harusnya muncul error. Kita coba klik booking. Oke, oh kayaknya kena validasi inputan dulu sih. Coba kita isikan dulu deh di sini. Tapi batch-nya kita pilih 1. Oke, nah bakal error. Batch start date-nya itu nggak valid atau tanggalnya itu lebih lampau gitu yang kita pilih daripada tanggal saat ini. Oke, berarti harusnya udah oke. Kita coba isikan data yang benernya. Kita coba pilih batch-nya itu batch 2 sekarang karena tanggalnya masih masuk. Dan available kuotanya 0 ya di sini ya. Bukan 0. Maksudnya belum ada yang booking harusnya. Jadi kayak harusnya kalau misalkan habis itu kayak 12/12 itu baru habis. Kita coba klik booking. Oke, di sini ada error batch-nya full, kayaknya kita salah kolom. Harusnya di sini bukan kuota available, tapi available. Jadi ada 2 kolom yang harus kita ganti, available di sini, baik untuk validasi dan untuk decrement juga. Bukan kuota available ya, tapi available. Teman-teman bisa cek di dalam migration-nya, harusnya available di dalam batch ya, bukan kuota available. Dan ya harusnya kalau misalnya kita coba lagi sekarang oke sih harusnya ya. Coba kita refresh dulu, kita coba isikan lagi. Kita pilih batch yang valid, kita klik booking. Oke, di sini booking successful. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan itu pasti ada perubahan juga di dalam batch. Nah, di sini ada available kuotanya itu 1/12 yang artinya udah ada 1 orang yang ngebooking dari 12 kuota, yang dimana harusnya penambahan available ini
kalau misalkan udah bayar sih harusnya ya, harusnya udah bayar. Tapi karena kita belum integrate ke payment gateway, ya kita biarkan aja logiknya kayak gini. Tapi teman-teman bisa koreksi nanti logiknya pada saat harus sudah bayar gitu. Oke, untuk bookingnya udah, ya bisa dibilang udah valid sih. Paling setelahnya di sini kita akan coba aktifkan fitur untuk cek bookingnya berdasarkan email yang kita daftarkan di sini sih, karena di dalam database-nya harusnya udah kelihatan. Kita coba cek ya di data bookingnya di sini. Nah, udah kelihatan tuh ada data booking yang kita lakukan tadi. Di sesi sebelumnya kita sudah berhasil melakukan booking dari package yang kita pilih ya, dan kali ini kita akan coba mendapatkan daftar data bookingnya melalui email yang seharusnya kita bisa memanfaatkan fitur authentication saja gitu, tapi karena ya kita akan mempersingkat waktunya aja. Jadi konsepnya sih sama, kita akan coba cari berdasarkan email atau enggak ya user ID gitu kalau misalkan teman-teman menerapkan fitur authentication. Nah, karena kita tidak melakukan atau menambahkan fitur authentication, kita bisa akali untuk menggunakan email saja. Nah, untuk caranya seperti apa? Mungkin teman-teman asumsikan terlebih dahulu nanti punya controller yang namanya out controller gitu ya. PHP Artisan make controller untuk out controller. Dan ya sebenarnya teman-teman bisa ikuti apa yang saya tuliskan di sini di source code-nya, melalui source code di GitHub, karena apa ya, di video sebelumnya atau di sesi sebelumnya tuh ada potongan kode yang menutupi bagian QR code dan kamera ya. Mungkin ini benar-benar sangat mengganggu, tapi ya diharapkan teman-teman maklum lah ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa risih ada bagian hal itu, ya mungkin bisa support lah ya supaya gak usah tak kasih QR code lagi, atau bisa langsung lewat link ada di description aja. Oke, kita lanjutin aja karena kita sudah buat out controllernya. Di sini kita akan asumsikan untuk membuat sebuah apa ya? Mungkin bisa dibilang function login terlebih dahulu, di mana kita akan tambahkan untuk login page-nya dulu. Oke, dan kita akan coba tampilkan file out login di dalam view kita, di mana kita belum membuatnya ya di sini ya. Jadi kita akan buat di dalam resources views, kita buat folder out, dan kita akan buat file login.play.php, dan isinya teman-teman bisa buka nih bagian template. Di sini kan ada login.html. Nah, isi kodenya teman-teman bisa copy paste aja di bagian main kontennya, karena ya yang kita butuhkan kan bagian kontennya aja sekarang gitu, enggak semuanya. Nah, ini bisa teman-teman ambil mulai dari ini nih, inner banner HTML start sampai dengan div di sini. Nah, ini teman-teman bisa copy dan teman-teman masukkan ke dalam login.blade.php kita. Nah, di sini biasa ya kita akan gunakan extend dari layout app kita. Oke, dari sini ya layout app. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan section content, dan jangan lupa kita berikan end section. Dan hasil yang kita copy tadi kita paste di sini, karena ya kita akan menampilkan halaman loginnya ya, ala-ala login lah ya, ala-ala authentication. Dan pastikan teman-teman juga buat routingnya untuk mengarahkan ke controller tersebut. Di sini tambahkan aja root gate login, dan kita akan arahkan ke out controller, dimana teman-teman perlu import ya out controllernya di atas, dan kita akan arahkan ke login page. Oke, sehingga kita bisa tes di browser, arahkan ke path
/login di dalam browser kita. Jadi ya kita coba cek ya di sini login. Oke, terlalu banyak login. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman silakan aja langsung isikan email yang teman-teman gunakan untuk melakukan booking nanti, dan pada saat klik login nantinya akan diarahkan ke halaman table bookingnya gitu. Oke, jadi kita coba aktifkan terlebih dahulu nih menu dari si My Trip-nya, di mana My Trip ini akan memanggil name routing out login. Itu adanya di komponen seharusnya ya, di komponen di header di sini harusnya My Trip. Oke, di sini teman-teman gunakan helper route dan berikan nama dari routernya yaitu out login contohnya. Jadi kalau misalnya kita coba refresh sekarang dan kita coba klik My Trip, oke, URL-nya udah masuk ke login. Oke, ini tahap untuk menampilkan halaman loginnya atau halaman untuk verifikasi akun yang melakukan booking. Sekarang kita akan coba buat fungsi pada saat kita submit email yang kita kirimkan di sini, kita klik login, maka akan diarahkan ke halaman table booking, dan kita juga akan melakukan query untuk mendapatkan data si bookingnya. Nah, ini kita bisa manfaatkan booking controller jadi ya. Jadi di sini kita akan coba buat routing baru dengan method post untuk melayani request dari setelah login page gitu. Jadi pada saat submit email itu akan diarahkan ke booking check gitu. Jadi di sini kita akan coba tambahkan booking check. Kita akan arahkan ke booking controller class, dan kita nanti akan buat method check di sana. Oke, method checknya belum ada ya, pasti belum ada. Ini ada false information. Ini harusnya nggak ada underscore, tapi dianggap ada gitu. Dan name routingnya nanti kita akan gunakan booking check. Oke. Dan di dalam booking controller sekarang kita akan coba buat functionnya public function check, dan kita akan memanfaatkan class request untuk ya mengambil data requestnya gitu ya. Teman-teman boleh tambahkan validasi dari inputan si emailnya, dan kalau misalkan dirasa belum perlu saat ini nggak apa-apa lah ya, kita lanjut aja. Asumsinya kita coba dapatkan data bookings, dimana kita akan coba ambil data booking berdasarkan email yang digunakan. Nah, ini kita coba dapatkan data emailnya dari request email. Jadi request ini adalah kelas yang bisa kita akses dan setiap data yang kita kirim melalui body atau header atau lainnya itu secara objek gitu. Nah, ini objek email itu adalah nama inputan yang kita kirimkan atau field yang kita berikan untuk si login page ini. Ya harusnya name-nya di sini email ya. Nanti kita akan terapkan harusnya email kayak gini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan udah dapat, kita akan coba lempar data dari si bookingsnya itu ke halaman booking. Harusnya di halaman booking ya. Oke, belum ada ternyata. Jadi kita akan buat foldernya aja nanti booking, kemudian check, dan kita akan coba transfer juga data dari yang dihasilkan oleh Eloquent atau query kita ke dalam views di dalam booking check. Dan ya, kita akan buat folder namanya booking, dan di dalamnya ada folder check.blade.php, dan isinya teman-teman bisa ambil lagi dari template yang sudah disediakan ya. Harusnya booking list, kalau nggak salah booking list ya. Ya, ada tabel ya di sini di bagian kontennya. Nah, di bagian main kontennya ini, bagian ini kita kopikan biasa sampai div, dan kita implementasikan di sini. Extends, kita akan gunakan layout apps, section content, kemudian kita tambahkan section, dan kita paste kodenya
di dalam section konten tersebut. Sehingga nanti kalau misalnya kita coba submit email dan di redirect ke halaman booking controller atau booking check di sini, maka akan menampilkan view tersebut. Oke, tinggal kita coba terapkan di dalam file login.blade.php-nya. Karena di sini kita belum menambahkan form ya. Oke, di sini kayaknya belum menambahkan form. Ya, di sini belum kita tambahkan form. Mungkin kita bisa tambahkan di sini. Kita bungkus div div yang menggunakan form satu kali di sini. Form. Oke, seperti ini. Dan di dalam form ini seperti biasa ya, kita akan coba tambahkan actionnya itu routing untuk booking check. Ya, harusnya booking check ya. Lupa tadi. Ya, booking check. Kemudian dengan metodenya adalah post, dan jangan lupa di sini kita berikan CSRF field. Kemudian name email ya, dan button di sini kita berikan type-nya adalah submit. Oke, seperti ini. Kita coba save dan ya kita coba praktikkan di dalam browser untuk coba login. Kita refresh dulu. Oke, sebentar, di sini ada yang nyangkut. Oke, kayaknya kita letakkan formnya di atasnya row deh di sini ya, dan si formnya juga di sini kita akan berikan di luar sini. Oke, biar posisinya bagus ya, dan normal kayak gini. Nah, kita akan coba tambahkan email dan coba klik login di sini. Oke, kita udah berhasil masuk ke booking listnya, tapi datanya belum kita tampilkan di sini. Nah, berarti tinggal kita akan coba buat perulangan aja untuk menampilkan data bookingnya untuk menggantikan si booking list di sini. Berarti di dalam check.blade.php, oke, ada bagian header dan ada bagian body. Nah, di bagian tr body ini yang akan kita coba buatkan perulangannya berdasarkan data bookings yang kita dapatkan tadi. Oke, and for each-nya kita akan letakkan di tr sini. Oke, yang pertama ya, biar teman-teman kelihatan. Ini kalau misalkan ketutupan di sini, bisa cek di source code-nya lagi ya. Oke, yang pertama di sini kita akan coba tampilkan nilai indeksnya, dimana untuk urutan 1, 2, 3 di dalam for each itu teman-teman bisa gunakan variable loop dan ada object iteration. Jadi iteration itu nanti akan menampilkan nilai secara urut dari mulai 1 sampai selanjutnya gitu. Itu teman-teman bisa manfaatkan iteration. Kemudian untuk booking code-nya kita bisa gunakan UID yang kita miliki di dalam field booking, tabel booking. Kemudian di sini ada field apa ya? Oh, package. Package-nya kita bisa coba dapatkan booking package name. Kalau nggak salah, coba kita cek ya. Booking package. Di package kita gunakan, kita gunakan kolom name, betul. Oke, kita bisa kembali lagi di sini. Dan selanjutnya ada date. Oke. Untuk tanggalnya kita akan coba dapatkan booking batch. Berarti dari data batch-nya ya. Kemudian ada start date di sini. Dan juga kita akan berikan informasi si end date-nya. Tapi kita akan coba tambahkan format yang lebih enak dilihat ya. Jadi di sini kita akan tambahkan metode format dan tampilkan day, month, year-nya seperti ini. Oke. Ini harusnya nggak kepotong ya di sini. Kemudian ada page ya untuk status sih di sini. Nah, untuk
kelas dari kayak badge success, badge warning, badge danger, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan enumnya, atau teman-teman bisa lihat berdasarkan si fieldnya lah. Di booking itu kan enumnya kan ada pending, confirm, cancel. Jadi selama confirm, nanti kita akan tambahkan kelasnya itu adalah sukses di sini. Jadi kalau misalkan confirm, oke kayak gini, confirm ya, confirm. Nah, berarti kita akan coba berikan sukses dan kita akan ganti menjadi warning untuk nilai defaultnya. Jadi selama bukan confirm, semuanya akan warning, tapi kalau misalkan confirm nanti warnanya hijau gitu. Oke, kayaknya seperti ini. Dan kalau misalkan kita coba refresh di dalam browser, kita lanjutkan ya. Oke, property name null. Oke, kita coba cek ya. Harusnya di sini relasinya tuh batch dulu, baru ke package, baru ke name. Karena booking kan dimiliki oleh batch gitu ya, dan batch dimiliki oleh package. Nah, baru kita bisa mengakses si name-nya. Jadi kalau misalnya kita refresh harusnya muncul. Ya, seperti ini. Oke. Booking ID itu bukan UUID ya, kode ya. Ya, harusnya kode. Jadi kita akan ganti lagi, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil menampilkan list dari booking yang sudah kita lakukan. Nanti sebenarnya harusnya di dalam status pending itu bisa aja teman-teman tambahkan untuk apa ya, link pembayaran dengan menggunakan Midtrans gitu, atau langsung diarahkan ke Snap atau ke payment gateway lainnya. Nanti kalau misalkan udah berhasil kirimnya, nanti si webhooknya itu akan mengubah status dari si paymentnya. Nah, kira-kira gitulah idenya. Oke, dan di sesi selanjutnya ini harusnya Travelly juga mumpung masih kita buka ya, harusnya di bagian header ya, linknya akan kita arahkan ke slash deh untuk home, dan untuk image tadi mana? Di sini. Oke, biar kalau misalnya kita klik bagian ini tuh bisa ke home gitu. Yap. Oke, di sesi selanjutnya kita akan coba aktifkan si fitur pencarian ini ya. Jadi kita akan coba cari package berdasarkan parameter pax number atau banyaknya peserta atau partisipan yang akan mengikuti tour. Kemudian berdasarkan check-in date dan check-out date-nya juga harus valid. Oke, sekarang kita masuk ke tahap bisa dibilang dari tutorial sesi terakhir ya. Jadi kita akan coba mengaktifkan fitur pencarian berdasarkan form search di sini. Berdasarkannya kita akan cari package yang memenuhi syarat bahwa pax numbernya itu ada, kuotanya itu masih available. Kemudian tanggalnya juga masih masuk, baik itu check-in date dan check-out date-nya. Jadi jangan sampai kita itu mesen tapi tanggalnya tanggal kemarin gitu kan, nggak bisa. Nah, nanti hasilnya akan menampilkan daftar packages yang sama kayak gini. Oke, jadi kita akan mulai untuk memodifikasi terlebih dahulu tampilan dari si komponen untuk pencariannya ya. Nah, ini teman-teman masuk ke bagian mana ya? Oke, kita close terlebih dahulu dari sini. Kita cari di resources, views, komponen, ya harusnya di search package di sini. Nah, itu ada hal yang perlu kita hapus. Yang pertama di bagian input group di sini kita nggak pakai. Kemudian di sini ada search destination, ini nggak pakai karena kita nggak punya data destinationnya. Jadi langsung aja ke pax number, dan di input group selanjutnya kan ada with column 3. Nah, ini masing-masingnya kita hapus. Jadi nggak butuh nih with column 3-nya. Oke, kita hapus. Dan ada tambahan di kelas bagian trip, search inner, kemudian ada white background, kemudian di sini ada deflex. Nah, setelah deflex ini kita akan tambahkan justify content center.
Sehingga lokasinya itu pada saat kita mengurangi kolom itu semuanya nggak geser ke kiri, tapi semuanya harus ada di tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan coba buat formnya terlebih dahulu. Jadi ya teman-teman habisi aja dulu ya di sini. Kita akan buat form dulu di sini dan kita akan coba bungkus semua inputannya termasuk button search. Jadi di sini. Oke. Nah, nantinya si form ini akan mengarahkan ke router dengan nama apa ya? Mungkin package search. Ya, package search lah. Nanti kita akan coba buat itu package search. Kemudian dengan method post dan jangan lupa CSRF tokennya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman terapkan juga kayak packs number di sini jangan cuma S ya, tapi berikan packs sekarang dan kita berikan value mulai dari 1 karena number. Kemudian untuk check-in date di sini akan kita ubah ya. Jadi inputannya nggak pakai tag sekarang dan kelas input date pickernya nggak pakai supaya biar nggak ngebug sama si kelas ini, kelas icon kalender nggak pakai, jadi langsung label input kayak gini. Teksnya bukan type-nya, maksudnya menggunakan date sekarang. Kemudian namanya kita akan gunakan start date. Untuk placeholder kita akan ganti mulai dari day, month, year dengan value, ini jangan read only. Dengan value kita akan gunakan tanggal saat ini dulu gitu. Jadi secara default value-nya nanti akan seperti ini atau tanggal saat ini. Oke, ini biar nggak terlalu ke kanan ya, banyak banget sih videonya kepotong gara-gara itu. Nah, ini juga teman-teman lakukan hal yang sama di input group bagian checkout date. Yang pertama icon kalender akan kita hapus, kemudian inputannya di sini kita akan ganti, tinggal ubah aja jadi end date, ya end date seperti ini. Oke, mudah-mudahan nggak kepotong di bagian sini lagi ya. Oke, dan selanjutnya untuk submit, ya udah sih harusnya ya. Atau ya input aja lah ya, biar nggak ngeubah stylenya. Dan di bawah sini itu kita akan coba tambahkan sebuah if. Oke, if-nya kayak gini. Jadi if-nya itu akan menampilkan error apa aja dan nanti akan tampilkan dengan text danger. Kelas text danger ini dari Bootstrap. Jadi kalau misalkan teman-teman tambahkan menggunakan style lain, nggak mungkin juga sih karena teman-teman akan menggunakan template ini. Jadi ya gunakan text danger. Dan ini juga akan menampilkan validasi yang akan kita buat. Oke, jadi ini formnya sudah dibuat. Nanti teman-teman perlu definisikan routernya sekarang. Jadi buka file web.php atau kalau dengan cara tadi itu teman-teman tinggal ketik tekan Ctrl P kemudian cari aja file web.php. Ya, di sini berarti. Di sini kita akan coba buat router get dengan nama package search. Oh ya, dan pastikan teman-teman letakkan di atas sini ya, karena kalau misalkan di bawah itu nggak bakal ketemu, soalnya ke replace dari package ini. Jadi wildcardnya itu bisa kemana-mana wildcardnya. Jadi harus teman-teman berikan di atas sini. Dan untuk controllernya bukan home controller dong, tapi package controller. Dan nantinya kita harus buat method search di dalamnya. Oke, di sini kita buat yang namanya function search dengan menggunakan request. Dan di dalamnya kita akan buat validasi. Yang pertama untuk validasinya, itu teman-teman harus buat seperti ini. Jadi ada display validate. Yang pertama untuk packs, di mana itu harus diisikan nilainya integer dan minimal 1, nggak boleh 0. Kemudian ada start date. Di sini ada required
dan harus inputannya date. Kemudian di sini ada validasi after or equal. Jadi harus setelah atau sama dengan nilainya adalah today. Karena ini adalah validasi tambahan dari date. Jadi harus sama gitu ya. Dan untuk end date-nya di sini sama required date, dan di sini ada after or equal. Jadi setelah atau sama dengan nilai dari start date. Jadi jangan sampai ada nilai end date-nya itu lebih lampau dari start date. Jadi harus menggunakan start date juga. Ya kalau misalkan teman-teman gunakan today sebenarnya sah-sah aja sih, tapi kan takut. Ya nggak mungkin sih, tapi ya lebih baiknya gitu aja. Ikutin aja start date-nya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan custom error message, contohnya untuk validasi start date di after or equal, maka di sini akan muncul kayak start date-nya itu harus hari ini atau besok gitu ya, atau selanjutnya. Dan kalau misalkan end date, kita tambahkan juga harus sama atau paling nggak lebih dari si start date-nya. Jadi yang kedua ini error message ya. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman ingin praktekkan dulu, coba kita refresh di sini. Oh, oke, ini stylenya jadi ngaco ya. Kita coba buat buka di dalam search package plate. Oke, seperti biasa ya, form dan CSRF-nya perlu kita pindahkan ke atas di sini. Dan pastikan si pembungkus formnya juga harus keluar dari satu div kayak gini. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman lihat harusnya udah normal. Nah, sekarang kita coba buat nilainya itu misalkan 0 di sini, pax number-nya. Kemudian check-in date kita akan coba ya gunakan ini ya, tanggal lebih lampau gitu ya, tanggal 6 contohnya. Dan check out date kita berikan tanggal 5. Coba kita search. Oke. Package search. Root package search. Ya. Harusnya di sini pakai post ya. Kita ulangin lagi aja. Kita isikan 0. Ini tanggal lebih lama 6, dan ini tanggal lebih lama lagi. Kita search. Nah, maka akan muncul kayak gini. Validasinya udah benar gitu harusnya. Jadi paling enggak nilainya 1 untuk pax, kemudian untuk check-in date itu harus hari ini atau selanjutnya, dan kalau misalkan ini ya yang check out date itu harus tanggal sama dengan start date atau lebih apa ya, lebih maju gitu ya, atau lebih baru gitu. Jadi kalau misalkan memenuhi syarat sih error message-nya harusnya hilang. Oh iya, ini harusnya, oh iya benar-benar. Karena udah otomatis jadi tanggal sekarang ya, dan tadi tinggal maju aja berarti udah fix. Blank white-nya itu berarti berhasil. Dan selanjutnya di sini kita akan coba masukkan beberapa variabel supaya lebih mudah untuk pencarian atau untuk kita gunakan. Yang pertama ada pax dari inputan pax, start date dan end date, yang dimana ini akan kita gunakan untuk melakukan query berdasarkan kondisinya gitu. Dan sini selanjutnya kita akan coba dapatkan data package, di mana data package ini kita akan ambil package di mana harus memiliki batch. Jadi kita akan coba tambahkan batch juga. Kemudian di sini kita akan coba buatkan callback function dengan menggunakan query, dan callback function ini akan menggunakan data di luar dari si method itu sendiri, yaitu pax, start date dan end date. Dan nilai-nilai ini akan kita gunakan untuk melakukan query, dimana untuk query-nya itu kita akan cari paling enggak available-nya gitu. Apakah nilai available-nya itu lebih besar sama dengan pax, atau ya di mana harus gitu ya. Kemudian nilai start date dari si batch-nya. Kemudian di sini ada
end date-nya juga gitu. End date-nya ya harus lebih kurang dari si end date yang kita kirimkan. Kemudian sini ada tambahan with. Kenapa tambahan with? Ini karena kita tuh ingin menampilkan hasil query-nya juga dengan data si batch-nya. Soalnya ini kan kayak warehouse itu kayak kita akan tambahkan where berdasarkan relasi dari si batches gitu kan. Nah, kalau misalkan di with ini itu artinya kita akan coba mendapatkan apa ya, data beserta relasi batch-nya gitu. Dan ini bukan order by, ini autocomplete-nya ngaco. Ini kita akan menambahkan where yang sama seperti di atas. Jadi kita akan coba dapatkan data berdasarkan availability-nya. Oh iya, di sini juga harusnya gunakan use dong. Ya, berdasarkan availability-nya, kemudian ada start date dan end date-nya. Dan kalau misalkan udah, ini harusnya berhasil kita coba dapatkan sih. Misalkan kita panggil aja variabel si package-nya dulu gitu, hasilnya itu benar-benar muncul atau enggak dulu. Contoh, kita akan coba cari data, ini harusnya kita tambahkan apa ya? Tambahkan link untuk mengarahkan dengan ID-nya sih, tapi belum kita tambahkan. Teman-teman bisa coba tambahkan aja. Oke, asumsinya gini, kita akan coba cari data fax number-nya itu 1 orang. Dan kita akan cari dari tanggal 8 sekarang sampai dengan akhir tahun, akhir bulan Desember, itu data ada nggak sih batch dari sebuah package yang ada gitu, atau ada nggak sih jadwal liburan dari sebuah package. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada satu data dengan ID 5 dengan perjalanan Raja 4. Jadi di sini tuh kenapa masuk, karena available di dalam database-nya ada 10, berarti belum ada yang booking. Kemudian nilai start date-nya itu masih masuk. Karena kita kan carinya itu kan tanggal sekarang sampai akhir tahun. Nah, di sini masuk nih pasti tanggal 15 dan tanggal 20-nya masuk. Begitu juga di dalam data si package. Ini harusnya udah bisa langsung masuk sih. Oke, jadi kira-kira gitu. Dan kalau misalkan teman-teman coba ganti lagi, misalkan tahun depan, Januari 1 sampai Januari tanggal 31-nya. Kita search. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Nah, ini ada 2 data berarti. Ada ID 4 dan ID 5. Oke, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kalau misalkan udah, berarti ya tinggal kita coba buat nih tampilan untuk menampilkan package-nya. Kita masukkan ke dalam folder package. Kita tuh punya folder package dan kita arahkan aja ke index deh beserta dengan variable package-nya. Oke, jadi untuk file index dari si package mungkin apa ya, kita bisa duplicate aja kali ya dari show, mungkin nggak sih? Karena yang kita ganti itu bagian beda sih. Jadi kita buat aja index.belay.php. Kemudian seperti biasa kita akan gunakan extends, layout apps, section content, di sini end section, dan ya kita akan gunakan template aja sih. Di sini kan ada harusnya packages di bagian konten. Nah, ini di bagian ini nih package. Oke, bagian ininya aja dulu deh, bagian apa si section bannernya kita letakkan di sini. Dan untuk perulangan data package-nya itu harusnya kita bisa manfaatkan komponen sih, harusnya bisa deh ya. Ini nih kan ada home package. Home package itu menampilkan card-cardnya juga. Nah, ini nih bagian package inner kayaknya kita bisa kopas deh.
kita pakai main barbar aja deh karena males banget sebenarnya. Tapi kita coba tambahkan aja lah di sini. Harus sesuai. Oke, jadi di bawah sini kita akan coba tambahkan, kita paste. Dan harusnya nggak perlu perubahan lagi karena ya variable package-nya juga udah kita sediakan. Paling kita akan aktifkan link. Nah, kita akan aktifkan linknya nih di sini. Kita akan coba tambahkan root package show berdasarkan ID-nya. Dan ini juga akan kita implementasikan di di bagian sini, di bagian tombol book-nya. Oke, harusnya kalau misalnya kita kita save maksudnya, dan kita coba perlihatkan di sini. Kita coba refresh deh. Nah, ya datanya sih muncul, tapi CSS-nya ngaco ya. Oke, jadi sebelum package inner itu harus ada 2 div di sini untuk package section dan container, dan di sini kita harus berikan tutup div-nya. Oke, jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kita cek di browser ya, harusnya udah normal. Ya, seperti ini. Oke, dan kalau misalnya kita klik pun ya akan masuk ke detail dari si package-nya. Oke, jadi itu kira-kira kita sudah berhasil juga menambahkan search availability dari si package yang kita buat, dan ini jauh dari sempurna tentu aja, dan jauh dari project sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman untuk membuat project dengan studi kasus ya travel booking kayak gini ya. Seenggaknya ada beberapa hal yang teman-teman bisa pelajari dari error-error kayak gini atau dari ketidakrapihan ini, sehingga apa ya, punya sense untuk memperbaiki gitu lah. Ya ngeles aja sih, tapi ya untuk lebih lengkapnya nanti kita akan coba buat real apa ya, projectnya tuh kayak bener-bener pakai database yang proper, fiturnya dilengkapin, terus juga ada payment gateway-nya, dan kayaknya ini nggak di share secara publik, dan mungkin nanti bisa teman-teman cek di membership atau nanti di platform online course lainnya yang dimiliki oleh ID Stack. Mungkin segitu dulu. Thank you udah join selama ini, udah mengikuti tutorialnya. Dan kalau misalkan ada kayak apa ya, ketutupan kamera nih sama si QR code, bisa teman-teman cek setiap kodenya nanti ada di repo atau di repo ini. Teman-teman nanti cek aja di branch mainnya. Dan kalau misalkan dirasa QR code-nya itu mengganggu, mungkin ya bisa teman-teman support, atau ya nggak perlu lagi si QR code-nya tapi langsung cek di description, itu juga sangat membantu. Oke, sekian dan sampai jumpa di tutorial lainnya.